Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahaya ibu kota negara baru yang bernama Nusantara. Perpindahan ibu kota negara memiliki 3 pertanyaan mendasar, yaitu apa urgensinya, mengapa harus dari nol, dan untuk kepentingan siapa. Soal urgensi penting karena dirasakan tidak terlalu mendesak untuk bersusah payah membuang uang membangun ibu kota negara baru. Mengapa tidak dibangun di lokasi yang sudah ada kota atau kabupaten yang potensial untuk dikembangkan? Benarkah pemindahan itu demi kesejahteraan rakyat atau sekedar untuk memenuhi keinginan elit kekuasaan dan pemilik modal? Ketika semua samar dan bukan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat, maka pemindahan ibu kota negara hanya ajang mainan kelompok kepentingan yang diam-diam menggandeng wakil-wakil rakyat untuk berkonspirasi. Cara memproses dan memutuskan undang-undang yang seperti maling takut ketahuan cukup menjadi bukti bahwa memang telah terjadi konspirasi yang brutal. Rakyat ditutup suara dan aspirasinya. Ibu kota baru itu bernama Nusantara. Nama yang tidak kreatif dan tidak inovatif. Bukan tidak bagus maknanya, tapi tidak bernuansa baru. Terlalu banyak nama Nusantara, seperti gedung DPR, lagu Kus Plus, hingga gedung bioskop. Sejarawan menyatakan Nusantara terasa Jawa sentris, terutama dikaitkan dengan sejarah kerajaan Majapahit. Sejarah politik juga mengenal tokoh PKI yang bernama Dipa Nusantara Aidit, disamarkan dengan DN Aidit. Ketua CC PKI ini nama-lamanya Ahmad Aidit, yang masa kecil atau mudanya khatam Al-Quran dan sering menjadi muadzin. Setelah berada dalam pergaulan politik, berganti nama dengan nama baru, Dipa Nusantara Aidit. Jadilah ia komunis, yang dekat dengan RRC. Pemberontakan G30S PKI dikendalikan atau sekurang-kurangnya sepengetahuan Partai Komunis Cina. Rakyat bertanya, siapa penghuni ibu kota negara baru nantinya? Tentu di samping eksodus, para pegawai pemerintahan juga banyak penduduk baru, pebisnis dan konglomerat yang dekat dengan RRC. Pemberontakan G30S PKI dikendalikan atau sekurang-kurangnya sepengetahuan Partai Komunis Cina. Rakyat bertanya, siapa penghuni ibu kota negara baru nantinya? Tentu di samping eksodus, para pegawai pemerintahan juga banyak penduduk baru, pebisnis dan konglomerat sudahlah pasti. Ditambah dengan orang-orang kaya yang mampu membeli fasilitas dan perumahan di kota baru itu. Diprediksi mereka bukanlah pribumi. Diaspora paling masif biasanya berasal dari daratan Cina. Akankah ibu kota negara baru itu menjadi Singapura baru dengan mayoritas penduduk yang berwajah bukan Melayu? Inilah tantangan baru atau mungkin desain baru. Karenanya perencanaan harus terbuka dengan pola pengendalian yang ketat. Mengingat rezim kini sangat berorientasi pada investasi, tidak jelas kebijakan yang pro pribumi, serta bersahabat erat dengan pemerintah RRC termasuk PKC, maka rasanya skeptis adanya pengendalian ketat tersebut. Lalu, apakah ada pihak yang sengaja memilih nama Nusantara untuk cepat terasosiasi dengan Dipa Nusantara? Pasti akan dibantah. Tapi dapat dipercayakah para pemimpin yang mudah atau biasa berbohong dan gemar menipu rakyatnya sendiri?
Semoga pindah ibu kota negara baru bukan kebohongan baru dengan misi baru yang memberi ruang baru bagi para Taipan untuk menguasai sebesar-besar aset negeri. Jika Nusantara hanya sebagai tahapan menuju penjajahan baru, maka bahaya akan semakin nyata. Wajar jika kini rakyat keras menolak pindahnya ibu kota negara. Semakin tergambar bahwa Nusantara bukan akan membawa berkah, tapi justru menjadi malapetaka bagi anak bangsa. Malapetaka bagi anak bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.